Ibu melahirkan tidak boleh sembarang melakukan induksi persalinan. Nah, kenapa sih kok tidak boleh sembarang melakukan induksi persalinan dan sebaiknya harus bagaimana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Oke bunda, langsung saja Bidan Irawati akan menjelaskannya ya. Jadi saat bunda sudah memasuki usia kehamilan 37 minggu ke atas, di mana sudah mendekati HPL, itu biasanya bunda sudah harap-harap cemas menanti kelahiran buah hati bunda. Kok dedek bayinya tak kunjung lahir ya? Apa harus diinduksi saja supaya cepat lahir? Nah bunda, induksi persalinan ini tidak boleh bunda sendiri yang memutuskannya, karena induksi persalinan ini harus dokter kandungan yang memutuskannya. Jadi dokter kandungan akan menyarankan induksi persalinan atas indikasi tertentu dari kehamilan bunda. Jadi tidak semua ibu hamil karena dedek bayinya belum lahir terus dilakukan induksi persalinan, jadi bukan seperti itu. Induksi persalinan ini dilakukan jika memang kondisi janinnya itu harus segera dilahirkan atau mengalami kondisi gawat janin yang jika dipertahankan itu tidak memungkinkan dan akhirnya dilakukan induksi persalinan. Atau jika sudah ketuban pecah duluan atau KPD, ketuban pecah dini, itu biasanya dokter akan melihat ibu melahirkan ini sudah benar-benar pecah ketubannya sejak jam berapa, karena pecah ketuban itu ada jarak maksimalnya, tidak boleh melebihi jaraknya. Jika jarak maksimalnya itu memang sudah dipastikan dengan kondisi dedek bayinya, jika ditunggu secara alami itu tidak memungkinkan, biasanya dokter akan menyarankan jika ingin tetap dilahirkan secara normal itu akan dilakukan induksi persalinan terlebih dahulu. Yang perlu bunda ingat, induksi persalinan ini hanya boleh dilakukan di rumah sakit atau di tempat di mana ada dokter kandungan yang mengawasinya. Jangan sampai bunda melakukan induksi persalinan ini di tempat bidan yang tanpa ada pengawasan oleh dokter kandungan secara langsung. Ada beberapa tahap untuk dilakukan induksi persalinan, karena induksi persalinan ini juga melihat dari kondisi mulut rahim bunda. Jika mulut rahim bunda belum mengalami pelunakan jalan lahir, itu biasanya dokter akan memberikan induksi persalinan melalui jalan lahir, di mana supaya tujuannya mulut rahim bunda ini akan semakin melunak. Dengan melunaknya mulut rahim bunda nantinya akan bisa terjadi proses pembukaan persalinan. Dan setelah melunak biasanya induksi persalinan jika tidak ada kemajuan yang signifikan, itu induksinya akan diberikan lagi melalui cairan infus. Obatnya akan dimasukkan melalui cairan infus dengan diharapkan bunda akan terjadi kontraksi persalinan yang semakin sering lagi, sehingga dengan adanya kontraksi persalinan itu mulut rahim akan semakin membuka dengan proses yang cepat. Jika induksi persalinan dilakukan tanpa melihat adanya suatu indikasi tertentu, hanya melihat karena bunda ingin segera melahirkan saja atau supaya bisa dedek bayinya lahir di tanggal cantik yang sudah bunda putuskan, nah itu akan menjadi keputusan yang sangat membahayakan kondisi janin bunda dan kondisi keselamatan jiwa bunda sendiri. Untuk itu bunda, mulai sekarang bunda harus memastikan kondisi bunda dan juga dedek bayi bunda itu benar-benar semuanya normal. Dengan bunda memeriksakan rutin kehamilan bunda, baik periksa hamil maupun dengan melakukan USG, dari hasil pemeriksaan pasti bunda akan tahu dari hasil penjelasan dokternya juga jika sewaktu-waktu bunda mengalami suatu kondisi emergensi gawat darurat yang harus segera dilakukannya tindakan tertentu seperti induksi, itu bunda bisa segera melakukannya dan tidak telat penanganannya. Ada juga ibu melahirkan itu bercerita
Kok saya kemarin diinduksi ya Bu Bidan di tempat bersalin yaitu di bidan. Nah, kata Bu Bidan, bidan tidak boleh melakukan induksi persalinan. Tapi kenapa kok saya sendiri dilakukan induksi persalinan? Yaitu kemarin melalui cairan infus yang ditambahi dengan obat yang untuk merangsang kontraksi lebih kuat lagi. Nah, dengan kondisi seperti itu bagaimana Bu Bidan? Oke Bunda, untuk Bunda yang mengalami kasus demikian, Bunda harus memastikan lagi apakah benar-benar infus yang diberikan ke Bunda itu benar-benar ditambahi dengan cairan obat untuk induksi atau tidak. Karena semua tindakan yang dilakukan itu harus atas persetujuan Bunda sendiri. Jadi Bunda harus tanyakan kepada pihak bidan atau pihak yang memeriksanya. Pastikan kondisi janin Bunda saat melahirkan itu detak jantungnya normal semua dan proses pembukaannya juga berjalan tidak lama sesuai dengan jarak normalnya. Jika semua kondisi saat Bunda melahirkan itu normal semua, tidak ditemukan kondisi gawat darurat, Bunda tidak perlu dilakukan induksi persalinan. Karena jika itu tidak kuat terhadap dedek bayinya, pasti dengan induksi persalinan nantinya dapat menyebabkan suatu kondisi tertentu yang dapat membahayakan janinnya. Misalkan dengan induksi mungkin dosisnya berlebih, itu akan berbahaya, berdampak kepada detak jantung dedek bayinya. Dedek bayi atau janin Bunda bisa saja mengalami kondisi fetal distress di mana janin akan detaknya itu bisa di bawah normal atau di atas normalnya. Sehingga saat bayi lahir biasanya bayi tidak menangis, bayi tampak kebiruan, mungkin saja bayi tidak bernafas. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut Bunda harus mempunyai keputusan tersendiri dengan Bunda sudah banyak mempelajari ilmu pengetahuan dari sejak hamil. Nantinya Bunda bisa menentukan yang mana yang terbaik untuk diri Bunda, yang mana yang tidak baik untuk diri Bunda dan juga janin Bunda. Oke Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.